Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kebaikan oleh Allah untuk bertemu dengan salat maghrib, dan kita salat maghrib berjamaah dan di malam Jumat, dan mudah-mudahan malam Jumat ini menjadi malam-malam yang Allah berikan keutamaan dan kita bisa memanfaatkan keutamaan itu. Tadi Umi sedikit udah bahas tentang ayat yang dibaca tadi ya. Ayat yang dibaca dari surat Asy-Syu'ara, dari ayat 140 sampai 159. Dan tadi Umi nyorotin tentang kisah kenapa kaum Ad. Ya, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kalau kaum Samud kaumnya Nabi Saleh. Di sini tentang kisah kaumnya Nabi Saleh ya, kaum Samud. Betul ya? Yang Umi bilang tadi tentang beda orang yang tersesat karena dia nggak tahu atau belum pernah lihat tentang hukuman, dengan orang yang sesat atau berbuat buruk padahal dia sudah lihat hukumannya. Itu beda ya. Ada orang dia berbuat buruk karena dia belum tahu apa akibatnya, tapi tetap begitu dia berbuat buruk pasti ada hukumannya, walaupun dia nggak tahu apa akibatnya. Itu saja buruk, apalagi orang yang dia berbuat buruk padahal dia udah tahu akibatnya kalau dia berbuat buruk. Sama kayak orang berbuat dosa karena dia nggak tahu kalau itu dosa, dengan orang yang berbuat dosa padahal dia tahu itu dosa. Itu dosanya juga berbeda. Maka orang udah tahu nih kalau dia lewat situ dia akan jatuh ke lubang, sama orang yang nggak tahu kalau ada lubang itu. Orang yang lewat situ dia nggak tahu ada lubang yang bisa bikin dia jatuh, dia bodoh, karena dia ambil jalan itu dan dia jatuh, dia celaka namanya. Tapi kalau ada orang yang tahu ada lubang dan dia bisa jatuh kalau lewat situ, tapi dia masih lewat situ juga, itu namanya bukan hanya celaka, tapi dia bodoh dan dia sombong. Kenapa? Kenapa dia bodoh? Sebab dia udah tahu tapi dia cuek. Kenapa dia sombong? Kenapa? Karena dia tahu tapi dia yakin dia bakal selamat, padahal kenyataannya dia celaka juga. Itu kenapa terkait dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud, karena mereka pernah menyaksikan hukuman kepada kaum yang pernah mengingkari Nabi, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Pernah mengingkari Nabi Nuh, dan kemudian mereka lihat tuh yang mengingkari Nabi Nuh dihukum apa sama Allah, sementara mereka selamat. Anak keturunannya begitu datang Nabi Hud, Nabi Saleh, malah kemudian melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Seperti itu. Nah, tapi Abi mau ambil satu atau dua ayat lain nih nak, di ayat 151 dan 152-nya. Allah bilang ke kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, kata Allah.
Wala tuti'u, dan janganlah kalian taat, kalian patuh ya, amrul musrifin, pada perintah orang-orang yang musrifin. Musrifin itu orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang berlebihan. Kata Allah, jangan patuh, jangan taat sama orang yang israf. Musrifin itu israf. Israf itu dia terburu-buru ya, atau dia melampaui batas tadi. Melampaui batas maksudnya apa? Melampaui batas-batas yang sudah ditentukan sama Allah. Siapapun nah. Ya. Mau pemimpin kah? Mau saudara kah? Bahkan orang tua sekalipun, kalau dia melampaui batas, menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, melampaui batas-batasan Allah, kita nggak boleh taat padanya. Makanya ada di dalam Islam itu bunyinya kaidah itu la ta'atan fi makhlukin la ta'atan li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh atau tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun. Makhluk itu mau saudara, mau temen, mau presiden, mau bupati, mau gubernur, mau orang tua kita sendiri, kita nggak wajib taat kalau apa? Fi maksiatillah, kita disuruh bermaksiat kepada Allah. Kalau kita disuruh melanggar batasan-batasan Allah. Lalu kemudian di ayat 152-nya Allah katakan lagi, allazina yufsiduna fil ardi. Siapa orang-orang yang melampaui batas itu? Nah, ini namanya tafsir Quran bil Quran. Tafsir tentang sebuah ayat dijelasin di ayat yang lain. Nah, ini dijelasin di ayat berikutnya. Jadi ketika Allah katakan di ayat 150, wala tuti'u amral musrifin, jangan taati perintah kan orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas itu? Kata Allah, allazina yufsiduna fil ardi, yaitu orang-orang yang melakukan kerusakan ya. Allazina yusiduna fil ardi, orang-orang melakukan kerusakan ya, di muka bumi. Wala yuslihun ya, dan dia tidak melakukan perbaikan. Melakukan kerusakan di muka bumi apa? Ya apapun. Ya merusak alam, merusak lingkungan, merusak masyarakat. Ya, kalau nembangin pohon, buang sampah sembarangan tuh merusak lingkungan, merusak alam. Tapi kalau nyontohin yang buruk, melakukan keburukan yang bisa dilihat orang, tuh namanya merusak masyarakat. Itu namanya orang yang kata Allah musrifun. Kalau ada yang melakukan itu, maka jangan ditaati kata Allah. Dan wala yuslihun, enggak melakukan perbaikan. Dia tahu ada yang salah, dia tahu ada yang rusak, dia tahu ada yang buruk, tapi enggak dia perbaiki. Baik itu dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun masyarakat atau lingkungannya. Dia tahu ada keburukan di sekitarnya, tapi dia nggak berusaha memperbaikinya. Itu namanya orang yang tidak melakukan perbaikan. Apalagi dia tahu ada yang buruk dari dirinya, tapi nggak dia perbaiki. Itu juga namanya dia tidak melakukan perbaikan. Nah, sama orang yang begitu, mereka itulah orang yang disebut Allah sebagai musrifun, orang yang melampaui batas. Bagaimana kita mau taat sama orang yang kayak gitu? Dia saja nggak peduli sama dirinya sendiri, bagaimana dia mau peduli sama orang lain? Itu yang jadi hati-hati anak ya. Hidup itu hati-hati. Hati-hati milih teman, hati-hati milih pemimpin, hati-hati milih siapapun yang akan kita taati. Yang perempuan hati-hati milih suami. Kenapa? Suami itu yang nanti akan ditaati. Laki-laki hati-hati milih perempuan, karena perempuan itu nanti bisa mempengaruhi dirinya. Karena salah milih
nanti bisa membawa dia kepada yang ya. Milih pemimpin begitu juga, hati-hati ya. Jangan milih orang yang membiarkan keburukan, apalagi dia melakukan kerusakan, membiarkan keburukan tanpa mau memperbaikinya. Itu jangan ditaati, kata Allah yang seperti itu. Baik, kita lanjut ke kitab Syama'il ya, Imam At-Tirmizi. Kita masuk di bab yang ke-27, yaitu bab tentang babu maja'a fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samr. Percakapan Rasulullah di malam hari ya. Hadisnya panjang-panjang nih ya, jadi Abi bacain satu aja dulu karena nanti hadis keduanya panjang, hadis ketiganya juga panjang, hadis keduanya bahkan panjang banget. Oh, cuma 2 hadis, tapi hadis keduanya panjang sekali. Hadis yang pertama yaitu hadis ke-240. Aisyah radhiyallahu an mengabarkan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan para istrinya. Salah seorang dari mereka berkata, percakapan macam ini seperti percakapan khurafat. Jadi Rasulullah lagi ngobrol sama istri-istrinya, salah satu di antara istrinya ngomong, ini kalau percakapan ngomong-ngomong kayak gini kayak ngomong-ngomong khurafat nih. Ngomong khurafat. Tahu nggak apa khurafat? Khurafat itu perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan mistik. Nah, ya, dengan mistik. Tahu mistik? Hantu-hantu, sihir-sihir, setan-setan, tuh khurafat semua tuh. Nah, atau jimat, pokoknya semua yang berkaitan dengan yang mistik-mistik ya. Tentang jin, tentang hantu, tentang setan, tentang jimat, tentang macam-macam lah. Pokoknya yang berkaitan dengan hal mistik namanya khurafat. Percaya dengan yang begitu ya, meyakini hal-hal seperti itu namanya khurafat ya. Itu makanya jangan suka nonton-nonton yang begitu ya. Itu namanya kita nonton melakukan sesuatu yang khurafat. Nah, dosa karena dia bukan malah menambah iman, malah ada dia menggerogoti iman kita. Nah, ketika salah seorang istri Nabi berkata seperti itu, percakapan seperti ini percakapan khurafat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa khurafat itu? Nah, Rasulullah langsung jelasin. Sesungguhnya khurafat itu nama seorang laki-laki dari Uzrah. Jadi diambil dari nama orang laki-laki yang asalnya dari Uzrah. Uzrah itu nama salah satu kota nama salah satu kabilah di Yaman. Tahu kabilah? Kabilah itu suku ya, kaum. Nama salah satu kabilah yang paling termasyhur di Yaman. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya khurafat itu nama seorang laki-laki dari Uzrah yang disembunyikan oleh jin pada zaman jahiliyah. Jadi dia disembunyiin, diumpetin sama jin. Ia tinggal bersama mereka, yaitu bersama jin beberapa lama. Jadi ada orang diumpetin sama jin tuh bisa. Kenapa? Ya, mungkin ini buktinya kejadian ya. Jadi si khurafat ini ya, disembunyikan oleh jin pada zaman jahiliyah, lalu tinggal beberapa lama dengan jin itu, dengan para jin itu. Kemudian para jin mengembalikannya ke alam manusia lagi. Dikembali lagi. Khurafat bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang dia alami di alam jin kepada orang-orang. Lantas untuk cerita-cerita macam itu orang-orang berkata itu cerita-cerita khurafat. Tuh. Jadi cerita-cerita yang tadi aku bilang berkaitan dengan hal-hal mistik, dengan dunia jin. Nyeritain kehebatan jin, nyeritain apa? Tadi di sini kan Rasul bilang keajaiban-keajaiban yang dialami, ya kan, di alam jin.
bisa ini, bisa itu, bisa ngilang, bisa terbang. Wah, pokoknya cerita-cerita yang kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Kok bisa ya? Ya maklum, namanya juga jin. Nah, yang ada di apa, di TV atau di YouTube segala macam itu kan cerita-cerita yang gitu tak? Ya. Bisa ngilang, bisa ngerjain ini, bisa bikin itu, ya kan? Nah, itu namanya cerita khurafat. Cerita si khurafat. Iya. Jadi diambil dari nama khurafat gara-gara si khurafat itu nyeritain pengalaman dia waktu di alam jin. Nah, sama kayak harta karun. Gara-gara hartanya harta korun, cuma karena dia masuk di telan bumi hartanya, maka kalau orang nemuin harta di bawah bumi disebutnya harta karun. Padahal bukan hartanya karun, tapi karena harta karun di telan bumi, dianggapnya semua yang ditemuin di perut bumi itu harta karun. Sama, semua cerita-cerita tentang keajaiban, tentang dunia mistik, dunia jin, dunia setan itu cerita khurafat. Kenapa? Karena yang pertama kali cerita yang begitu namanya khurafat. Kenapa sih khurafat cerita? Gara-gara dia pernah diumpetin sama jin, kemudian tinggal beberapa lama dengan jin, terus dia ngeliat tuh gimana kehidupan kalangan jin. Akhirnya bukan zaman jahiliyah sebelum Islam. Itu makanya Abi bilang, ya, bukan cuma gak ada gunanya ya nonton atau cerita yang serem-serem, hantu-hantu. Bukan cuma gak ada gunanya, nak, bahkan berdosa. Karena kita ngomongin sesuatu, yang kita nonton sesuatu yang bisa menggerogoti keimanan kita. Ini gara-gara kita nonton nih, hebat ya, kok bisa, akhirnya jadi percaya kan? Jadi percaya. Buktinya percaya apa? Kita takut. Takut itu tandanya kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan takut. Kenapa kita takut? Tandanya kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita lihat. Lihatnya di mana? Ditonton. Dan makanya Abi pernah bilang, apa yang kita lihat itu direkamnya di kepala. Nah, kalau direkam di kepala, itu bisa ditampilin lagi. Artinya apa? Kebayang lagi tuh, seakan kita kayak nonton lagi. Itu yang bikin bahaya, itu yang bikin orang akhirnya jadi percaya dan akhirnya dia takut. Itu makanya bukan cuma gak ada manfaatnya, tapi bahkan berdosa. Ya, kenapa berdosa? Karena dia bisa menggerogoti keimanan kita dengan cara apa? Bikin kita percaya sama yang tahayul. Bahkan mungkin bisa jadi kita kagum nanti sama cerita-cerita jin, bisa begini, bisa begitu. Bahkan nanti akhirnya kita bisa jadi ketakutan, atau malah kita bersekutu dengan jin. Banyak orang bersekutu dengan jin gara-gara apa? Dia tahu jin ini jago ini, maka dia pengen jago juga, akhirnya dia bersekutu sama jin. Ngerti nggak maksud Abi? Khalifah ngerti nggak? Ya, itu makanya Rasulullah ngajarin ini. Walaupun ini kan tentang percakapan Rasul di malam hari. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada istrinya yang bilang, ini mah kayak obrolan tentang khurafat. Rasulullah kemudian sekaligus ngasih pengajaran kepada istrinya. Tahu nggak kalian itu khurafat? Nah, sekarang kalian tahu apa itu khurafat. Dan jangankan dikerjain, dibicarakan saja yang namanya khurafat itu jangan. Tidak boleh. Karena nanti minimal jatuhnya jadi tatayyur. Nah, ada tuh di Quran tuh di surat apa ayatnya? Tatayyarna. Tatayyur itu misalnya gini, ya bisa dibilang kabar burung. Misalnya ada kupu-kupu masuk rumah, ada tamu. Nah, tuh tatayyur namanya, nak. Terus tangan gatal sebelah kanan mau terima duit, mata kedutan sebelah kanan, mau ada berita baik nih. Kalau sebelah kiri, ada berita buruk.
Itu tatayur namanya. Ada burung hantu, burung gagak. Wah kayaknya ada yang mau meninggal. Itu tatayur tuh. Atau misalnya gara-gara dia datang ke sini kita jadi, nah itu tatayur. Kalau dia nggak kemari, maka kita pasti nggak akan, nah itu tatayur namanya. Menyandarkan sebuah peristiwa kepada makhluk. Padahal peristiwa itu terjadi bukan karena makhluk itu, tapi peristiwa itu terjadi karena kehendak Allah. Kalau dulu zaman dulu ya, ketika zaman Rasulullah SAW, orang Arab, orang kafir Quraisy itu ya, ketika gerhana matahari ya, ketika gerhana matahari atau gerhana bulan itu menurut mereka terjadi karena ada orang yang meninggal. Makanya kemudian ketika anak Rasulullah namanya Abdullah meninggal pas di saat gerhana matahari, nah di saat itulah kemudian dijelaskan oleh Allah di Al-Quran dengan turunnya ayat yang menjelaskan bahwa gerhana matahari itu terjadi bukan karena meninggalnya atau lahirnya seseorang. Karena kalau ini terjadi karena ini, itu namanya tatayur. Dan tatayur itu termasuk bagian dari kemusyrikan. Karena menyandarkan sesuatu, ya kemusyrikan, ya orang yang percaya tatayur itu. Ya kesyirikan, kemusyrikan sama aja. Nah. Kesyirikan, syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Itu yang nggak boleh. Ya. Hati-hati. Kenapa? Kita menganggap sesuatu terjadi karena sebab makhluk. Yang maksud makhluk itu adalah selain Allah. Jadi dia terjadi karena si fulan, terjadi karena burung anu, terjadi karena kupu-kupu, terjadi karena, itu namanya tatayur. Padahal semua hal terjadi karena Allah berkehendak. Mau ada kupu-kupu masuk atau enggak, kalau kata Allah tamu datang mah datang aja. Ya, seperti itu. Mau tangan atau mata sebelah kanannya kedutan juga, kalau kata Allah mau dapat rezeki mah dapat rezeki aja, mau kedutan apa enggak. Jadi nggak ada sebab, nggak ada alasan karena ini. Itu makanya. Ya, yang nggak bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat pelajaran bukan hanya pembicaraan Rasulullah, tapi juga dapat pelajaran tentang apa yang dibicarakan, yaitu tentang khurafah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semakin taat pada Allah, kita semakin meneladani Rasulullah SAW, sehingga Allah dan Rasulnya akan mengasihi kita dan akhirnya akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan, kita sambung dengan salat isya.